ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Yang petunjuk hukumnya itu masih belum jelas. Gitu. Dan oleh karena itu harus harus dipelajari. Kita harus membaca penjelasan para sahabat itu seperti apa, penjelasan para tabi'in itu seperti apa, penjelasan dari tabi'in, para ulama terdahulu, supaya kita paham, tidak tersesat, tidak salah, tidak sakpoenaknya sendiri, ya, tidak seperti Buya Sakur, Pak, ya, Buya Sakur, ya sudah almarhum, mudah-mudahan Allah ampuni aja kehilafannya. Nemen itu, menyimpangnya nemen itu, ya Pak, ya. Profesor Doktor Yai Haji Buya Sakur sampai dah meninggal. Kenapa mustabihat? Ya. Karena kadang-kadang lafadz yang digunakan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis itu kadang-kadang mustarak. Lafadz mustarak itu adalah lafadz yang mengandung makna lebih dari satu dan bertentangan satu dengan yang lain, ya Pak, ya. Tapi dua-duanya benar. Loh, kok bisa benar, Pak? Iya, karena orang Arab menggunakan dua makna yang berbeda itu dalam kesehariannya. Itu wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang telah dicerai oleh suaminya, hendaklah dia menjalankan masa iddah 3 kali quru. Apa sih quru itu, kan gitu, Pak, ya? Quru itu lafadz mustarak. Bisa bermakna haid, bisa bermakna suci. Ya, Pak, ya? Itu makna quru. Tidak ada yang salah, karena memang orang Arab dalam kesehariannya menggunakan, ada yang menggunakan dengan makna haid itu. Sehingga Imam Asy-Syafi'i berpendapat iddahnya wanita itu harus 3 kali haid. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan itu harus 3 kali suci, gitu loh, Pak. Nah, ini akan membawa implikasi terhadap lamanya masa iddah itu. Karena orang cerai itu harus di depan pengadilan, kan gitu, Pak. Kapan itu putusan pengadilan? Antara yang berpedoman kepada haid dan berpedoman kepada suci itu nanti akan membawa konsekuensi perbedaan limit, perbedaan waktu. Tuh. Ada lafadz am, ada lafadz khas. Ada lafadz am uridu bihil khas. Ya, ada lafadz mutlak, ada lafadz muqayyad. Jadi tidak gampang, Pak. Terus terang butuh ilmu lain, gitu loh, Pak. Ya. Bukan hanya baca terjemah Quran, terjemah atau hadis terjemah langsung ambil kesimpulan hukum. Hati-hati. Karena nanti bukan hanya sekedar tidak tepat, tapi malah justru mungkin menyesatkan itu. Nanti salah. Apalagi hadis. Itulah. Kalau memang Al-Quran itu, Al-Quran bukan bahasa Arab biasa, Pak, Al-Quran itu. Kalau memang Al-Quran itu sekedar bahasa Arab, orang di Mekah, ya Pak, ya, orang di Madinah, ya pasti paham gitu loh. Ya Pak, ya. Tapi buktinya tidak bisa, mereka harus belajar apa maknanya ini. Apa? Artinya ini apa? Kandungan hukumnya itu apa? Ya belajar. Apalagi kita yang sehari-hari tidak menggunakan bahasa Arab. Lah wong Arab dhewe ya kudu sinau, Pak. Jadi luar biasa.
ulama atau kiai Nahdlatul Ulama yang sangat mumpuni dalam bidang-bidang gitu. Itu Ki Baha, Pak. Paham Pak Ki? Bahauddin Nur Salim. Mana? Di Rembang itu ya, Rembang apa Pati itu? Itu luar biasa, Pak. Bukan hanya sekedar hafal beliau, tapi ya kaidah-kaidah nahunya, sorofnya, balaghahnya, ilmu alatnya itu lengkap, Pak. Oke? Saya suka itu mendengarkan itu. Kadang-kadang dia mampu apa ini? Kadang-kadang beliau itu mampu menemukan sesuatu yang selama ini tidak pernah kita ketahui, Pak. Itu hebatnya, ya Pak ya. Itu jarang, Pak. Mohon maaf. Jarang ada orang seperti itu, jarang. Profesor Pauras Shihab juga alim, ya sama itu, ya. Sama. Para jamaah yang berbahagia. Nah, sekarang hadis. Kan kemarin kita sudah membahas aspek bagaimana kita memahami aspek perkataan Rasul. Pak nggih? Hati-hati ada rambu kalau hadis itu. Yang pasti kalau kita ini berargumentasi dengan hadis, pastikan bahwa itu valid atau sahih. Pak nggih? Jangan menggunakan hadis yang dhaif. Tapi ada kadang-kadang hadis dhaif itu, ya Pak ya, hadis dhaif tapi bisa digunakan. Kenapa? Karena didukung oleh hadis-hadis yang lain banyak, yang banyak hadis itu banyak gitu, dan satu dengan yang lain itu menguatkan. Nah, ini bisa naik dari dhaif kepada hasan, hasan li ghairi. Kan sering kali begitu tuh, ada orang yang suka begitu itu. Ya, ada Ustadz masih muda itu di mana? Di Indosiar kalau tidak salah, Pak. Pengajian itu, itu tidak peduli itu hadis dhaif atau palsu gitu, Pak. Pokoknya wis nyerocos gitu lah. Waduh, ya, sedih. Nabi itu menyatakan barang siapa berdusta atas nama aku, itulah. Wong beliau tidak mengatakan, dikatakan qala Rasulullah. Ya. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka orang itu sudah menyiapkan tempat duduknya di neraka. Makanya harus hati-hati kalau itu hadis. Kalau Al-Qur'an sudah pasti benar, ya, datanya benar, cuma kandungan hukumnya kadang-kadang masih bisa berbeda orang, itu Pak, diperselisihkan. Yang kedua, saya ingin merefresh ingatan jenengan yang ikut ya bulan lalu, ya. Yang ikut bulan lalu, bagaimana kita memahami hadis itu, di samping harus valid, harus sahih. Yang kedua, perhatikan apakah hadis sabda-sabda Rasul itu bersumber kepada wahyu atau semata ijtihad beliau, kan gitu Pak. Kalau bersumber pada wahyu ya sudah mutlak itu harus kita kerjakan. Misalnya sabda-sabda beliau yang terkait dengan ibadah-ibadah mahdhah, wajibnya sholat 5 waktu, wajibnya puasa Ramadan, gitu Pak, wajibnya haji bagi orang yang mampu dan lain-lain. Misalnya, karena itu sebelumnya sudah ada di dalam Al-Quran. Artinya bersumber kepada wahyu. Itu mutlak. Harus kita kerjakan, itu tidak bisa ditawar. Tetapi kalau sumbernya itu ijtihad beliau, itu bisa ditawar. Saya kemarin memberikan contoh tentang penempatan posko tentara muslim di bukit, ketika terjadi perang Badar itu, ya, karena di bukit itu ada sumber mata air, Rasul menempatkan situ.
Tapi disarankan oleh sahabat Hubab ibnul Mundir bin Al-Jamuh untuk dipindah. Jangan di atas sini ya Rasul, tapi di bawah sana. Lalu kita gali parit, air yang ada di atas alirkan. Kan gitu Pak ya? Karena apa? Nanti Abu Jahal, Abu Lahab pasti akan menuju ke bukit ini. Ya namanya air kayak itu logistik yang sangat penting Pak, dalam peperangan di padang pasir. Itu diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya memberikan contoh itu kan kemarin, atau bunga kurma jantan dan betina yang harus digesek-gesekkan karena penyerbukannya tidak melalui binatang atau angin, harus manual ya. Ketika ditegur oleh Rasul berhenti semua, ternyata tidak berbuah. Ketika mereka mengadu kepada Rasul, lalu Rasul mengatakan, "Idza amartukum bisyai'in min dinikum fa alayya," kata Nabi, kalau yang saya perintahkan kepada kalian itu urusan agama, urusan ibadah, wajib bagi kalian mengacu kepada saya. Nah, tetapi idza amartukum bisyai'in an dunyakum antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nah, yang saya perintahkan itu urusan dunia, urusan muamalat, kamu lebih tahu urusan. Ini Pak ya, ini begitu cara. Lalu sekali lagi saya hanya ingin mereview supaya kita ini hati-hati. Lalu yang kedua yang harus kita perhatikan, tidak semua perintah Rasul itu terus kemudian konotasinya wajib harus dikerjakan. Ada tokoh Ustadz Salafi itu di mana di YouTube itu. Urusan jenggot ya Pak ya, jenggot. Wih ini wajib ini, diwajibkan Allah. Iki kebacut wong iki. Nah, diwajibkan Allah itu harus ada bukti ayat Al-Qur'an untuk itu kan. Kalau tidak pelihara jenggot orang laki, berarti dia menyamakan dirinya dengan orang wanita. Kalau tidak pelihara jenggot berarti dia menyamakan dirinya dengan orang Yahudi, orang Nasr. Waduh, ini kok kayak gini model. Dari mana pemahaman? Ojo tulen HP. Kumono. Dari mana pemahaman seperti itu? Hati-hati. Tidak selalu perintah itu terus kemudian bermakna wajib. Ada lin nadab, ada lit tahdid, ya, ada lit tafwid, kadang-kadang ada lil ibahah, gitu loh Pak. Sigat amr itu, ya, kecuali Rasul menyatakan aqimus shalah, kerjakan, itu perintah Pak, karena sumbernya wahyu ya harus kita kerjakan. Gitu loh. Kemarin saya memberikan contoh, misalnya faida qadaitumus shalah fantashiru fil ard. Nah, kalian sudah selesai melaksanakan sholat Jumat kemarin Jumat ya. Maka bertebaranlah kalian semuanya di muka bumi. Fantashiru itu di awal kata itu pakai fa. Huruf fa itu dalam bahasa Arab itu bisa bermakna fa'ul amri. Ya. Fa yang menunjukkan perintah itu. Nah, kalau itu diartikan wajib atau sunat, selesai sholat Jumat sampai enggak boleh layeh-layeh. Oh ini wajib itu, wajib harus menyebar, enggak boleh sampai layeh-layeh, apalagi tidur. Ya Pak ya, sampai wajib beraktivitas itu. Apa iya seperti itu? Tidak, ternyata itu, tidak begitu. Itu anjuran. Silahkan beraktivitas kembali, kan gitu ya. Kalau pada hari yaumil Jum'ati, di dalam surat Al-Jumu'ah ini,
hentikan aktivitas jual beli kan gitu Pak ya. Oh, hentikan Jumat, segera sholat Jumat. Tapi kalau kalian setelah selesai sholat Jumat, fantasyiru fil ardh. Boleh lakukan sendiri berbagai aktivitas keseharian kalian. Al-amru ba'dan nahyi yufidul ibaha. Perintah. Ya, kalau sampean mau mendengar ada hadis perintah atau ayat Al-Qur'an yang berisi perintah, tapi perintah itu datang setelah sebelumnya ada larangan, gitu loh Pak. Maka perintah itu tadi sekedar menunjukkan kebolehan. Orang ihram itu saya kemarin beri contoh. Begitu orang sudah niat ya, ihram, labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan, dia akan terikat dengan hukum-hukum ihram. Kan gitu Pak ya. Antara lain apa? Aturan ihram. Tidak boleh membunuh, kan gitu ya Pak. Tidak boleh berburu binatang yang ada di depan Masjidil Haram itu kan. Ribuan, ya puluhan ribu toro itu ya, merpati. Enggak boleh. Tapi Al-Quran menyatakan fa idza halaltum wa idza halaltum fastadu. Tapi ketika Anda telah selesai bertahallul, telah melaksanakan serangkaian prosesi umroh atau haji itu, fastadu, kata Al-Quran. Kalau kalian telah selesai, ya, telah bertahallul, maka silahkan berburu. Silahkan kan perintah Pak, kan gitu ya. Maka berburulah kalian. Loh, kalau ini dimaknai wajib atau sunat, entek kabeh doro iku Pak nek. Di Mekah itu habis semua. Nah, itu artinya boleh. Andai kata misalnya Anda ya sengaja atau tidak sengaja itu membunuh binatang di tanah haram itu tidak apa-apa, menunjukkan boleh gitu lah Pak. Ya. Ke makam juga begitu. Ziarah ke makam, ziarah kuburan. Ketika di RT saya ada katanya rekreasi ke makam Wali Limoke. Ya. Sebelum berangkat saya briefing dulu, saya kumpulkan. Bagaimana tata cara orang ziarah kubur itu. Karena kan dikesankan ada, Pak Mukarram itu mau ziarah kubur. Dia kan orang Muhammadiyah katanya Pak Nur. Orang itu menyangka orang Muhammadiyah anti ziarah kubur, salah, itu fitnah. Wong Muhammadiyah itu anti maulid, keliru, tidak ada Muhammadiyah. Coba baca dalam putusan tarjih. Ya biasalah orang-orang begitu itu. Di awal Islam Rasulullah melarang untuk ziarah kubur itu. Karena khawatir. Ya, khawatir apa? Khawatir akidah orang-orang itu tercemari kembali oleh budaya-budaya jahiliyah yang berupa apa? Perbuatan-perbuatan yang mengandung anasir kesyirikan. Paham Pak? Datang ke makam orang jahiliyah itu begitu. Kalau ziarah kubur itu ya minta pertolongan kepada nenek moyang mereka yang sudah mati. Makanya hati-hati betul Pak, jangan tawassul sebenarnya. Tawassul itu hanya boleh kepada orang yang masih hidup, itu ya. Boleh bertawassul kepada ilmu atau amal itu. Jangan kepada orang mati. Nanti datang ke makam para wali, minta kepada wali pertolongan agar kabul hajati, ngono Pak ya. Itu yang tidak benar. Jadi Rasulullah masih mengkhawatirkan di awal-awal Islam itu begitu, budaya jahiliyah itu muncul kembali. Maka setelah lama Rasul melihat
bahwa akidah orang para sahabatnya itu tidak mungkin lagi gitu Pak ya, tidak mungkin tercemar oleh itu anasir-anasir kesyirikan. Lalu Rasul menyatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirul akhir. Saya dulu pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, kan kata Nabi Pak nggih. Nek sekarang silahkan. Fazuruha itu fi'il amr. Fazuruha. Sekarang silahkan ziarah kubur. Nah, itu. Karena sebelumnya sudah ada larangan, lalu kemudian belakangan muncul perintah untuk ziarah. Ini namanya menunjukkan boleh. Nah, gitu lah. Ya. Enak kalau kita ini punya logika begitu, gitu ya Pak ya, tahu ya sedikit-sedikit lah, gitu loh, tentang ilmu-ilmu yang lain. Litahdid, memberikan ancaman kadang-kadang. Ilam tastahi mal masyita. Nek awakmu wis gak duwe malu, rasa malu, wis lakonono apa yang kalian mau. Wis ikmal itu fi'il amr. Lakonono kan perintah Pak, ya. Perintah itu. Kerjakan apa maumu, silakan. Tapi itu sebenarnya perintah, tapi yang mengandung makna ancaman gitu loh Pak. Oh begini ternyata. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Itu mau beriman, silahkan beriman. Itu perintah. Mau kafir, silahkan kafir. Itu perintah. Ya Pak ya, kan perintah kan. Tapi itu maknanya littafwid, untuk memberikan opsi. Bahwa dalam agama Islam itu, dalam syariat Islam tidak ada paksaan, gitu Pak. Kalian mau beriman ya silakan beriman, mau kafir ya silakan kafir. Jangan salah memahami ini. Wah ini Rasul memerintahkan kita kafir, Pak ya. Al-Quran memerintahkan kita kafir loh ya, kan keliru begitu itu. Oke. Lalu ilat yang terakhir yang penting kausa hukum. Karena dalam urusan muamalat Pak, kalau dalam urusan ibadah tidak pernah ada ilat. Ilat itu sesuatu yang menyebabkan munculnya hukum. Kausa hukum. Kalau dalam urusan ibadah itu Nabi tidak pernah menyertakan ilat. Al-Quran juga tidak pernah menyertakan ilat. Kenapa kita sholat ruku kayak ngene, sujud kayak ngene? Kalau tahiyat kenapa begini? Kan gitu Pak. Tidak ada kan keterangan dari Nabi supaya kalian begini, tidak. Perkara dari gerakan-gerakan sholat itu, kemudian secara fisiologis itu diketemukan oleh para ahlinya, ternyata sholat itu menyehatkan gitu Pak ya. Ya enggak apa-apa. Tapi Rasul minta begini itu bukan supaya kita ini sehat, enggak sakit punggung misalnya. Enggak ada begitu itu. Itu urusan ibadah. Ya. Kenapa orang tawaf di Ka'bah itu arahnya berlawanan dengan jarum jam? Kan enggak pernah ada penjelasan dari Nabi ya Pak ya. Sehingga kemudian dalam urusan ibadah itu kita ini kewajiban kita hanya sami'na wa ata'na. Paham lagi? Beda dengan urusan muamalat. Dalam urusan muamalat itu biasanya Rasul menyertakan ilat. Saya kemarin memberikan contoh jenggot, ya, memberikan contoh celana cekak. Silakan pelihara jenggot, enggak apa-apa. Tapi jangan menganggap orang yang tidak berjenggot lalu tidak mengikuti sunnah Nabi, tidak nyunnah, keliru. Dulu Profesor Dr. Jimli As-Siddiqi, pernah dengar Pak? Mantan Ketua MK pertama, nggih Pak, nggih. Itu sahabat saya itu ketika sama-sama aktif di Pemuda Masjid. Beliau pengurus pusat
saya pengurus Jawa Timur. Itu kalau datang, kita ketemu, ngumpul misalnya di Al-Falah. Ya. Kalau makan tidak pernah makan sendok, pakai sendok. Katanya gak nyunah ini. Jadi makan begini, selesai makan dijilati kan gitu Pak. Karena itu hadisnya. Dalam hadis. Bukan begitu paham itu. Nabi tidak pakai sendok itu karena zaman itu belum ada sendok. Sampean undangan manten terus jilat gini, kira-kira piye? Terus pakai kuah Pak Nur, piye caranya? Itu urusan muamalat gitu loh. Silakan pakai cingkrang, enggak apa-apa. Di Muhammadiyah enggak ada larangan. Tapi harus ada ilat, kita harus tahu ilat gitu loh. Kemarin kan saya sudah menjelaskan ketika Rasul menyatakan la yandurullah yaumil qiyamah ila man jarra izarahu batara ila man jarra izarahu khuyala. Ada dua hadis ya. Sedikit beda redaksi tapi maknanya sama dalam bahasa Arab. Allah enggak bakal ngereken orang yang memanjangkan kainnya menutupi kedua mata kakinya karena sombong. Ya Rasulullah, kata Abu Bakar yang ada di sampingnya, inna ahada syakiyun izari yastarfi illa an ata'ahada dzalika minhu. Ya Rasul, pakaian saya menutupi ini, menutupi mata kaki, kecuali apa iki jenenge apa? Ngene iki apa? Kok melorot sih? Dicincing gitu Pak ya. Kecuali saya cincin ke Rasul baru. Ya. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lasta mimman yasdauhu khuyala. Loh, Abu Bakar, kamu kan tidak termasuk orang yang sombong. Coba. Artinya apa? Ilatnya sombong. Meskipun celono sampean sakmene sedikit di bawah lutut. Tapi kalau sampean dalam hati sampean menganggap singkat ngene salah kabeh, merokok kabeh, itulah yang lebih dulu masuk neraka. Enggak, jangan begitu. Ada di Bendul Merisi itu kalau imamnya, tolong itu di celananya dilipat Pak ya, kata imamnya. Saya dapat informasi dan saya kenal. Tapi ya selamat. Kok bukan saya yang ditegur gitu loh. Nah, orang sebegitu itu harus diberitahu kan gitu Pak ya. Karena salah memahami itu. Karena salah memahami. Sudah. Para jamaah yang berbahagia, lanjut kajian kita. Kalau itu tadi saya mereview, ya merefresh ingatan sampean ya. Mungkin wis lali kabeh ya sebulan yang lalu ya. Coba ya. Ya enggak apa-apa Pak, sabar supaya amal-amalnya sampean lebih berkualitas gitu loh, nggak serampangan ngono hadis langsung amal. Enggak, kita tahu ada ilmu untuk memahami hadis itu. Saya katakan ada aspek perkataan, ada aspek perbuatan, ada aspek persetujuan atau takrir. Oke? Ya, saya lanjut sekarang pada aspek perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Pak ya, kalau kemarin tadi saya sudah merefresh perkataan, sekarang aspek perbuatan Nabi. Nah, ini
memahami hadis dari aspek perbuatan ini Pak, rumit. Lebih sulit lagi. Ya. Karena pada dasarnya perbuatan Rasul itu kan diceritakan oleh para sahabatnya. Ya Pak ya? Itu kan ceritakan para sahabat. Itu yang tidak semua sahabat harus ada di dekat Nabi ketika Nabi mengerjakan sesuatu. Ya Pak ya? Nah, memang ada beberapa sahabat seperti Abu Hurairah itu hampir tidak terpisah dengan Rasul. Ya, terpisah itu kalau Rasul sudah masuk rumah beliau, di mana rumahnya yang sekarang jadi makam di Masjid Nabawi itu dulu rumah dengan Aisyah. Kalau sahabat-sahabat yang lain boleh jadi ketika Rasul melakukan itu dia tidak tahu. Atau ada di situ tapi tidak paham. Bisa terjadi begitu. Tidak paham maksudnya latar belakangnya apa gitu loh Pak. Padahal idealnya kita ini menjadikan Rasul itu sebagai apa? Sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Rasul itu mestinya jadi panutan, jadi qudwah bagi kita. Gitu loh. Dalam semua aspek, kalau bisa dalam semua aspek itu. Nah, para jamaah yang berbahagia, Profesor Yusuf Al-Qaradawi, bukan Al-Qardawi, Al-Qaradawi, ya Pak ya. Beliau orang Mesir yang kemudian hijrah ke mana, ke Qatar, karena ada ketidaksepahaman dengan lingkungannya di Mesir. Beliau luar biasa, ya. Beliau wanti-wanti kepada kita, memberikan rambu. Dalam kitab yang beliau tulis, Kaifa nata'amalu ma'as sunnatin nabawiyah. Bagaimana cara kita mengamalkan sunnah Nabi. Nah, terutama dari aspek perbuatan. Karena begini, ada perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilatar belakangi oleh pembawaan fisik beliau. Ya Pak ya, Al-Jabalah namanya, itu Al-Jabalah. Misalnya begini, dalam hadis-hadis disebutkan Rasulullah itu kalau berjalan langkahnya lebar dan cepat. Ya Pak ya. Apakah kita harus meniru seperti itu? Apakah kita harus meniru? Ini hadisnya sahih. Iya, tahu. Sahih. Jadi lebar langkahnya Pak ya, dan cepat. Emang cilik kayak awak-awak iki terus piye? Nggak keteteran. Ada orang kecil. Ketika saya keluar dari Masjid Nabawi itu, ada orang Pashtun, suku Pashtun. Pashtun itu Pak orang Afghanistan. Ya Pak ya. Suku Pashtun itu orang asli Afghanistan. Masya Allah, melat. Cilik Pak. Ya salah Pak itu. Ya, mungkin lebih pendek. Tapi kuat sekali. Ya karena mereka biasa naik turun gunung Pak. Iya Pak ya. Rusia saja KO Pak kena. Gak bisa ngalahkan. Amerika kan harus hengkang keluar dari Afghanistan. Ya sing di tepi wong koyo ngono. Luar biasa. Sampean ya kalau ke sana lihat aja cara berpakaian aja itu beda-beda kok. Sampean akan tahu nanti ini orang-orang mana dari mana. Ya. Ada orang Uzbek, ada orang Kazakhstan, Turkmenistan. Itu
minta rokok ke saya, itu orang dari Kazakhstan atau dari Turkmenistan mungkin. Ya, tak kasih satu. Adem-adem kan enak Pak ya. Lalu belum habis, minta lagi minta dua katanya. Wah, Pak awak mudul. Tak kayak siji ae wis. Terkenal Pak, kalau rokok Indonesia itu terkenal. Orang Perancis barang itu minta, wis gak ngomong rokok, wis. Kok lah kudu rokokan aku. Rasulullah itu kalau berjalan ibu bapak, langkahnya lebar dan cepat. Ayo, cepat. Apa harus diikuti? Ya tidak, no Pak. Ya Pak ya. Karena itu berangkat dari pembawaan fisik beliau. Dalam hadis-hadis disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas. Alhamdulillah Pak, kemarin habis hari raya itu saya sekeluarga berenam sama anak mantu, cucu umroh, dan saya sempat ke Taif. Di situ ada apa namanya? Ada makamnya Ibnu Abbas, ada perpustakaannya Ibnu Abbas, ada masjidnya Ibnu Abbas, besar masjidnya. Ya Pak ya. Beliau ini misanan Rasulullah, putranya Abbas bin Abdul Muthalib. Maka Ibnu Abbas itu singkatan dari Abdullah bin Abbas. Nek sampean maca Ani bin Abbas jangan radhiyallahu an, tapi radhiyallahu anhuma. Ngatutno wong tuwane, kan gitu Pak ya. Semoga Allah meridhoi dia dan bapaknya. Sama Ibnu Umar juga begitu. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma. Oke. Ibnu Abbas itu masuk Islam ketika masih apa ya masih anak lah, masih anak-anak, umur berapa, 7 atau 8 tahun baru baiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya karena masih keluarga, jadi sering kemana-mana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, "Tsumma nama wa kana idza nama nafakha." Ayo. Rasulullah Kanjeng Nabi itu nek sare, kata Ibnu Abbas. Ya. Adiknya ini, Rasul itu kalau tidur mendengkur. Rawahul Bukhari. Ayo. Sampean akan ceramah. Para bapak, ibu-ibu, ayo. Kalau kita tidur usahakan mendengkur. Ini hadisnya sahih. Karena Rasul tidur mendengkur. Apa itu? Coba ya. Oh, kalau begitu mendengkur itu sunnah. Ah, ini loh Pak. Ya salah no, kalau sampean pakai logika begitu, tidak benar. Memang hadisnya rawahul Bukhari. Ya kurang apa Pak? Mari saudara-saudara usahakan mendengkur. Ya gak iso ngono, karena mendengkur itu terkait dengan pembawaan fisik. Wong lemu kaya ngene iki kecenderungannya ndengkur. Kayak sampean iki. Sing lemu-lemu. Atau posisi tidur Pak nggih. Ya Pak nggih. Posisi tidur boleh terjadi. Mungkin terlalu ini ya kurang tinggi ini ya. Bisa kan orang mendengkur. Nek tapi nek wong kuru-kuru kayak saya ini angel dengkur. Ya Pak ya. Nek kelebihan gizi ngene-ngene iki biasa kecenderungannya mendengkur. Ini cara memahami Pak nggih. Bagaimana kita memahami perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh lain. Nanti masih banyak lagi contoh-contoh. Ya.
kadang-kadang perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersumber kepada adat tradisi, ya Pak ya, bersumber pada adat tradisi itu. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpakaian? Cara berpakaian Rasul berpakaian. Itu sumbernya tradisi. Ya. Saya mengatakan tidak ada larangan kita pakai. Ya, jangan model orang-orang liberal itu kan kadang-kadang ngenyek. Itu Arab itu, enggak begitu. Islam itu enggak mengatur detail teknis pakaian. Yang penting ya Pak ya, tertutup aurat. Paham Pak Ki? Rasul itu biasa berpakaian, suka menggunakan sorban misalnya. Sorban, ya. Itu boleh enggak gitu? Boleh gitu. Tapi jangan mengatakan menggunakan sorban itu sunnah Rasul. Sekali itu. Kalau hukumnya sunat, nanti kan dapat pahala kan gitu Pak ya. Lalu yang enggak pakai sorban kayak kita-kita ini, enggak kebagian pahala. Apa itu? Logika yang salah begitu. Oke, silakan mau pakai. Saya pernah undangan di sebuah masjid di wilayah Surabaya, daerah Rungkut sana. Undangan tasakur itu acara apa ya, saya kok lupa itu. Setelah itu kan makan Pak Nur, prasmanan di halaman masjid itu, saya kan undang catering gitu, makanlah. Lalu salah satu takmir itu baru datang haji gitu loh Pak ya. Baru datang haji dengan ya pakai biasalah aksesoris gitu Pak ya. Pakai gamis gitu Pak ya, pakai ini, pakai sorban macam-macam. Lalu ada temen sesama takmir nyeletuk, "Weh, kayak wong Arab rek." Lalu yang menarik bagi saya jawabannya, ini sunnah Rasul. Ini sunnah, ini yang keliru. Yang keliru. Jadi silakan mau berpakaian, ya silakan, enggak apa-apa. Tapi jangan lupa, Abu Lahab, Abu Jahal juga pakai yang sama. Dan abu-abu yang lain. Wallahu alam, kalau Abu Janda saya enggak tahu. Ya Pak ya, mau pakai gamis silakan, pakai sorban silakan. Tapi jangan mengatakan ini sunnah Rasul. Abu Lahab pakai sama kok. Anas bin Malik ada Malik bin Anas, ada Anas bin Malik. Seperti Yai Gusmus itu siapa? Mustafa Bisri. Ya, orang tuanya Bisri Mustafa. Kan gitu Pak ya, molak-malik sampai petugas bea cukai di Arab itu bingung. Moco paspornya Gusmus itu. Mustafa Bisri bin Bisri Mustafa. Ada Anas bin Malik, ada Malik bin Anas. Pak, kalau Anas bin Malik itu sahabat. Nampak ya? Ini sahabat yang tidak pernah keluar dari Madinah dan insya Allah paling lama hidup Pak. Ya, paling panjang umur. Sahabat yang lain sudah meninggal, dia masih yang terakhir. Tapi kalau Malik bin Anas, ya gue balik, itu tokoh madhab itu Pak. Ya, ada madhab Hanafi, ada madhab Maliki, ya itu Malik bin Anas. Malik bin Anas ini, Anas bin Malik menyatakan begini. Kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alaihi ridaun najraniyun. Saya ini biasa bepergian dengan Rasul. Ya Pak ya. Dan biasanya beliau kalau bepergian suka sekali menggunakan sorban.
Made in Bani Najran. Ya. Wa alaihi ridaun najraniyun. Beliau biasa menggunakan sorban. Pak, Bani Najran itu komunitas Nasrani di Madinah. Tapi ya Pak ya, keluarga itu Bani Najran itu punya keterampilan membuat sorban, home industry gitu Pak ya. Dengan kualitas baik. Rasul itu suka pakai itu. Intinya sorban kan gitu Pak ya. Terserahlah made in sekarang ini yang sampean pakai kan made in China semuanya. Ya Pak ya. Apa yang tidak made in China itu? Termasuk Jokowi itu made in China itu. Nah, guyon lah Pak ya. Allah. Boleh pakai sorban silakan. Tapi jangan mengatakan sorban ini sunnah Rasul, keliru sampean. Nek ngono iku keliru. Ya, silakan boleh. Ya, karena Abu Lahab, Abu Jahal dan Abu Janda juga sama pakai. Ya. Jadi aspek begini ini Pak tidak perlu ditiru. Meskipun boleh, gitu loh. Maka pakai gamis boleh silahkan, ya. Tapi sampean jangan percaya. Semakin besar sorban orang, semakin besar pahalanya. Itu hadis palsu buatan penjual sorban. Ya, ojo percaya itu. Palsu itu, Pak. Podo karo akik iki lho. Ya. Barang siapa pakai akik ini akan begini-begini. Oh. Saya seneng akik, sama saya juga banyak akik. Boleh pakai akik, tapi jangan punya anggapan yang enggak. Malah bisa jatuh syirik kita nih. Iya Pak, ya? Ya tak? Dibucu tukang jual cincin itu loh Pak, di bandol gini, di tok munyer. Oh, pas. Oh, ini mendatangkan rezeki tulisannya kayak gini, ya. Oh, sampean bakal jadi bupati tulisan kayak gini misalnya, ya. Itu namanya kinetik. Itu Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan akal kita luar biasa loh Pak. Menurut saya demokan kepada anak-anak saya ketika masih kecil. Coba kamu ambil benang, nih, gantung sini. Lalu diem, setelah diem ini perintahkan, goyang kanan kiri. Dalam hati goyang Pak. Itu namanya psikokinetik. Itu yang diperdalam biasanya oleh tukang-tukang sulap itu, ya, didalami. Tapi karena saya bukan tukang sulap ya, tidak perlu saya dalam. Gerak itu, berhenti Pak. Coba nanti sampean di rumah, ya, benang sampean bandoli apa saja, tidak usah cincin. Ambil batu sembarang lah, pokoknya yang berat lah. Lalu sampean perintahkan, mutar dari kiri ke kanan. Muter itu nanti. Semakin lama makin cepat. Berhenti, dia pelan. Nanti pelan, sampai berhenti. Coba sampean. Itu luar biasa kekuatan. Makanya para ahli itu kan kadang-kadang Pak, tukang orang yang sudah betul-betul matang itu. Lampu itu bisa dipegang. Mati itu Pak. Dep, mati. Bisa. Itu psikokinetik. Bisa dipelajari itu. Tapi ojo nyang bojo sampean mati, ngono mati temenan. Rabi maneh. Allahu Rabbi. Ya, para jamaah, ya begini cara memahami. Sekali lagi harus hati-hati, kita ini ada rambu-rambu yang tidak boleh kita terabas dalam memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana sih? Oh, kalau ini terkait dengan persoalan al-qurbah, peribadatan, ini baru masuk. Itu yang harus kita tiru. Oh, Rasulullah itu nek rukuk kayak ngene,
nek sujud begini, gitu Pak ya. Nek takbiratul ihram itu kayak begini. Ada hadwa mankibaihi, ada hadwa udunaihi, sama-sama sahih, tinggal pilih. Ngono lho Pak. Ya. Oh Rasulullah itu kalau sebelum sholat ngimami istawu sufu bakum kan gitu Pak nggih. Ayo lurus rapatkan shaf. Ojo melok saya tagil sampean, saya tagil sirat itu. Oh enggak apa-apa kok meskipun enggak rapat. Malah kalau dimasuki setan tambah seneng, setan melok berjamaah katanya. Iki omongan opo ngene iki. Ngomong opo ngene iki. Aduh, masyaallah dia. Makanya enggak pernah berkualitas. Kalau begitu itu modelnya jamaahnya itu, umatnya itu ya gitu, asal-asalan. Lalu sholat sak enaknya sendiri. Bayangkan sampai tarawih itu leloi ke rakaat 7 menit. Iya. Berarti 2 rakaat itu hanya 7 detik, 5 sampai 7 detik. Sampai mau Fatihah aja tidak cukup itu. Ya terus piye itu. Nah, ini lah Pak. Jadi kita belajar begini ini. Pada aspek kurbah ini yang harus kita ikuti. Ya. Ikuti bagaimana Rasul ruku, bagaimana Rasul sujud, apa yang bacaan beliau itu kayak apa, beliau membaca Quran itu kayak apa. Ngono lah Pak. Oh tartil, oh tumakninah dalam setiap gerakannya. Pada aspek inilah kita ini dituntut sami'na mahta. Oleh karena itu penting dikaji sholat itu di sini entah perpustakaannya ada di Pak Nur. Oh ada ya. Iya monggo belikan. Hampir semua kitab hadis itu sudah diterjemahkan kok. Ya, sudah diterjemahkan. Sayang. Sempatkan kalau datang lebih awal ya masjid itu baca meskipun hanya 1-2 lembar gitu Pak ya, supaya bertambah ilmu kita ini. Bertambahnya ilmu itu insya Allah akan membawa ibadah kita lebih berkualitas. Paham Pak? Baik. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Kita akhiri bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahil hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.